Udah Pak, udah Pak. Apaan? Mesti pakai. Kok. Saya belum ya. Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Ada adik Ginanjar Sukmana. Setelah itu Bang Atep Jakaria. Terima kasih Bang Tola, Tobek Lala. Ustadz, tadi Ustadz cerita bahwa Rasulullah juga bergurau, tapi gurauannya itu tidak pernah berdusta, dan itu yang tidak boleh kata Rasulullah. Sementara teman-teman pelawak sadar atau tidak sadar lawakannya itu banyak berdustanya juga Ustaz. Cari-cari mengada-ada kan, karena memang tujuannya untuk membuat orang tertawa. Tapi kalau saya kan, maaf, saya bukan pelawak, saya peragawan Ustaz. Jadi peragawan pakaian anak-anak. Jadi saya dengar dusta kan gitu ya. Contohnya kayak tadi gitu, atau Bopak umpamanya dia mengatakan dirinya ganteng, dia cerita bahwa banyak cewek yang suka sama dia, itu kan berdusta Ustaz. Iya kan? Fitnah kan? Kita Willy. Enggak, tapi kalau soal ketampak. Jadi mohon dijelaskan kembali oleh Ustadz Abdul Somad batasan bagaimana di dalam melawak yang tidak boleh berdusta, sehingga kalau memang ternyata pelawak tidak boleh berdusta dalam melawakannya, mungkin saya sedang pikir-pikir dulu untuk melanjutkan profesi ini Ustaz. Saya takut masuk neraka. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya kita berilustrasi, menceritakan suatu kisah. Jadi sebetulnya para penulis novel Islam pun dia sebenarnya kisah itu ada juga yang fiktif atau dicampur antara nyata. Bahkan Buya Hamka menulis kisah campuran antara tenggelamnya kapal Panderwick adalah campuran antara nyata dan fiksi. Apakah ketika orang bercerita tentang fiksi itu dia berdusta? Tidak. Jadi kita bisa bedakan itu antara orang memang betul-betul dia berdusta. Kemarin saya melakukan ini suatu, padahal cerita itu tidak ada. Beda dengan dia misalnya katakan, saya ini Ustadz seorang peragawan, tapi peragawan pakaian anak-anak. Tidak, Mas Ginanjar tidak sedang bercerita, kemarin di mall saya memperagakan pakaian anak-anak Pak Ustadz. Ketika saya pakai pakaian anak SMP, semua ketawa. Itu dusta. Tapi ketika dia katakan cerita awal tadi, semua orang tahu bahwa dia tidak sedang memperagakan pakaian anak-anak. Dia hanya sedang menunjukkan tentang dirinya. Secara sebenarnya di balik kalimat itu Mas Ginanjar sedang menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain. Kan? Dan kita tertawa dengan dia menjatuhkan dirinya. Mohon maaf bahwa beliau mengatakan fisik saya seperti anak-anak dan saya andai pun menjadi peragawan hanya sesuai memperagakan pakaian anak-anak. Hari ini orang tidak menjatuhkan dirinya, dia menjatuhkan orang lain, menjatuhkan tokoh agama, menjatuhkan ustadz. Ada suatu kesalahan dalam cara dia berpikir. Bahwa beliau menjatuhkan dirinya, dia tidak usah. Karena dia sedang, tapi dia tidak sedang berbohong. Dia hanya sedang bercerita. Insya Allah penjelasan saya itu bisa dipahami. Yang tidak bisa itu adalah ketika orang seolah-olah dia bercerita, dia kemarin saya menjadi sebuah cerita seakan-akan orang mengatakan dia nyata, padahal sebetulnya hanya bohong belaka supaya orang tertawa. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ted Zakaria Ustaz. Saya pernah ketemu Ustaz di airport waktu itu mau berangkat umroh. Yang saya ingin mohon penjelasan dari Ustaz. Sekarang ini banyak pelawak-pelawak yang ikut ceramah juga. Pelawak sekarang ini dibutuhkan di mana-mana buat ikut ceramah. Padahal kalau kita lihat pelawak itu kemampuannya sangat minim, bahkan sudah menjual dengan harga yang mahal. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, di mana bolehkah seorang pelawak itu melucu atau melawak di dalam satu ceramah? Nah, kita lihat yang namanya pelawak ini sekarang menjadi daya tarik sebelum ustadznya yang asli itu datang. Saya sendiri umpamanya berapa kali ngikut raja dangdut kemana, saya jadi bemper biasa di depan, tapi saya mengingat bahwa ilmu saya belum sampai ke situ, tapi saya memaksakan diri untuk menarik. Saya sadar bahwa ilmu saya belum seberapa untuk ke masyarakat yang penuh itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan antara da'i dengan alim fatwa. Da'i dia mengajak orang ke jalan Allah. Sedangkan alim yang mengeluarkan fatwa, dia adalah orang yang berijtihad. Apakah dia berijtihad sendiri mengambil dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, atau dia membaca fatwa ulama lalu dia sampaikan dengan kemampuan dia baca kitab kuning. Jadi jangan kita pukul rata. Jadi jangan nanti ketika ada di antara sahabat-sahabat dari Paski mengajak orang sholat, ngajak puasa sunat, lalu kemudian di antara kita, ngapain ente ngajak-ngajak saya sholat? Ente kan bukan ustadz. Padahal mengajak orang berbuat baik adalah kewajiban kita semua. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Sebelum jadi apapun, tugas utama kita adalah mengajak orang berbuat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau hanya sekedar ngajak orang sedekah, ngajak donasi buat rumah tahfiz, ngajak ngumpulin beras untuk santunan yatim fakir miskin, maka pelawak boleh, penyanyi boleh, polisi boleh, siapapun. Karena itu tugas sebagai seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak benar itu adalah ketika dia sudah dianggap sebagai ustadz dan ditanyakan suatu masalah dan dia terdesak, akhirnya dia bicara padahal dia tidak mengerti. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara pada sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kau akan disoal, kau akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang, mas diajak dalam acara dakwah sebagai pengantar supaya masyarakat mau mendengar, supaya ramai, hadirilah tablik akbar Ustadz Fulan bersama grup Paski untuk sebagai pengantar 5-10 menit, silakan. Tapi setelah itu nanti Ustadz bicara, pas tanya jawabnya serahkan ke Ustadz. Nah, jadi selama tetap kita menjaga. Jadi kalau diibaratkan rumah makan di airport, ini penyanyi, artis, ustadz itu sama seperti yang memanggil penumpang supaya mau masuk ke rumah makan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau perjalanan, silakan mampir ke tempat kami, silakan mampir ke rumah makan kami. Ini yang ngajak. Nanti setelah orang mampir masuk ke dalam, baru dia ketemu spesialisnya. Yang mau makan soto di sana, yang mau soto Medan di sana, yang mau soto Betawi di sana, yang mau bakso di sana. Begitu lebih kurang. Karena masyarakat kita belum sampai pada level ngaji. Masyarakat kita ini 3 level. Pertama, level 1 yang memang sudah ngaji sama para habaib, baca kitab kuning serius, hatam dari A sampai Z. Ini memang nggak perlu pakai pemanggil tadi. Yang kedua adalah level yang masih mau ke masjid, tapi juga tergantung SMS kemana ngajak. Ngaji oke, kesini pun oke. Ini yang level 2. Yang level 3
ngelihat masjid pun masih takut. Makanya saya kalau tablik akbar pengajian ke daerah itu saya bagi 3. Ada pengajian yang saya memang nggak mau di masjid, saya pengajiannya maunya di lapangan sepak bola, di stadion, supaya sampai ke grassroots. Ada level 3 yang belum mau ke masjid. Saya terus terang Ustadz, ke masjid ini trauma. Beberapa teman saya ke masjid ninggal. Nah, jadi yang level ini masih mau, masih bercampur. Jadi kalau ada orang yang ngejek, apa itu dakwah, apa itu pengajian, apa itu, kenapa melibatkan artis? Ini salah satu cara. Jadi Wali Songo dulu tidak bisa Wali Songo datang ujuk-ujuk langsung baca kitab kuning, nggak bisa. Makanya mereka buat solawatan. Dia tahu tradisi orang Jawa pukul gending pakai wayang, maka dia buat cara wayang. Dia pakai wayang. Jadi sekarang kalau mampu buat film pendek atau melibatkan artis, video tanya jawab saya dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama, tapi dengan pengantar artis berbeda viewernya. Yang ngasih tahu penonton. Ustadz, coba Ustadz lihat ini. Ini dengan musyawarah sekian penontonnya. Tapi ketika Ustadz di masjid dengan jamaah sekian penontonnya. Artinya apa? Dakwah bisa sampai melalui lisan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Jadi pakai kesempatan ini untuk mengajak orang lebih banyak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallah. Udah Pak. Saya belum paham yang tadi Pak Ustadz bilang apa wasaah apa wasi. Oh, lo jangan nyampur. Agama lo beda lo. Wasaah apa? Sambil bercanda apa tadi gitu. Pak Ustadz lupa ya, nanti saya jelasin lagi. Apa tadi? Wasaah kalau nggak salah. Nggak tahu, ujang adanya kali. Ya Pak Ustadz. Ya itu. Wasilah. Bukan. Wasaah apa wasiah? Contoh baik, contoh buruk. Wassalam habis dong. Hah? Sa'ah wa sa'ah. Nah, itu Pak Ustaz. Sa'ah. Jadi ketika itu ucapan hadis Nabi. Ada seorang sahabat, dia datang menemui Nabi. Kenapa ketika kami duduk bersamamu ya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, di majelis ilmu, kami merasa dekat dengan Allah. Kami merasa takut kepada Allah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, ketemu dengan anak istri bersenda gurau, kok rasanya beda. Lalu apa kata Nabi? Sa'ah wa sa'ah. Hidup ini ada masanya serius, ada masanya bercanda, ada masanya begini. Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya kamu seperti itu terus, seperti saat berada denganku di hadapanku di masjid, tidak berubah-berubah, turun malaikat bersalaman dengan kamu, kata Nabi SAW. Jadi sahabat itu pun mengalami seperti yang kita alami dan kekhawatiran seperti kekhawatiran kita. Ketika kita duduk dengan Habib, dengan Ustadz di masjid, dengan Kiai, dengan Tuan Guru, terasa begitu full iman. Tapi begitu pulang ke rumah, kok begitu ya? Rasa yang kita rasakan sekarang dirasakan juga sahabat Nabi dulu, dan mereka tanya, kata Nabi nggak salah. Karena hidup ini ada sa'ah wa sa'ah. Sa'ah artinya bahasa Indonesianya saat. Semua ada saatnya, semua ada masanya. Selama tidak kita katakan, kamu kok mabuk kemarin? Semua ada saatnya. Ada saatnya mabuk, ada saatnya. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Paham ya? Enggak, ya paham dong. Mungkin dari sini ada. Tapi satu lagi pertanyaan, saya mau nanya. Pak Ustadz, ini masalah saya pribadi. Jadi saya
ya ada masukan juga ketika hukum riba. Mobil itu ya, ini umum ya kan. Jadi mobil kita jual, kemudian kita coba berusaha cash. Saya untuk menghilangi kredit. Nah, saya mau tanya, ini juga amanat dari keluarga saya, dipastikan lagi. Boleh nggak, Kiai, kita kredit mobil? Padahal ini menjadi hal penting bagi saya untuk mobilisasi kemana gitu. Saya punya anak kan tadi baru kelar UIN. Jadi ini saya lagi diceramai gitu. Papa sudah lah Pak, jual Pak. Kita nggak usah dibeli, lillahi ta'ala aja. Ya saya bilang ini lillahi ta'ala agak-agak susah nak, saya bilang gitu. Tapi ini real, saya jual, saya mencoba untuk beli cash, nungguin cash lama. Jadi jangan suka buka aib orang, Mbak. Ya, udah tadi ini dulu belum kelar. Jadi boleh nggak saya riba, Oke. Sorry, boleh nggak kredit mobil itu? Alhamdulillah CRV jadi baru gue. Buka Google, ada tulisan saya di situ. Nanti Bapak, Ibu, Abang, Mas share ke teman-teman. Buka Google, tulis di situ Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, SOMADMOROCCO, Somad Morocco, spasi kredit, sudah, enter. Somad Morocco spasi kredit, tulisan yang paling atas kredit, ada tanda tanya, Aska. Di situ jawaban. Saya sudah tulis tentang masalah kredit ini. Di situ. Nah, bisa dibaca. Bisa bahasa Arab, Ustaz. Ada terjemah Mas Komeng, terjemah di bawah, terjemah di bawah. Majma' Al-Fiqih Islami membolehkan jual beli dengan tempo, membolehkan jual beli dengan tempo, jangka waktu garis miring kredit pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tahun 1990. Dalam keputusan tersebut, jadi jual beli dengan tempo kredit itu boleh. Bawah, ini penjelasannya. Yang bawah langsung bahasa ke jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Dibayar dalam waktu 2 tahun. Dibayar dalam harga 200 juta. Dicicil 1 bulan 15 juta, misal 10 juta, 12 juta. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apakah di zaman Nabi ada kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa barirah itu manusia. Waktu itu masih boleh jual manusia, hamba sahaya. Bahwa barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit. Kesimpulannya, uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash,
dia tidak mau langsung transaksi dengan dia, tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang. Uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang, karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Begitu. Allahu a'lam.